Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa khaffat 'alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Izin Allah mengantarkan kita di tempat yang mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, ai bimakna masjid, yang dimaksud adalah masjid, yaqra'ul Qur'ana,
mereka membaca Al-Quran, thumma yatadarasunahu bainahum. Yatadarasun itu tadarus. Tadarus itu artinya dari kata darosa. Darosa artinya mempelajari. Yatadarasun, yatadarasun, dalnya panjang menunjukkan kepada saling. Jadi each other. Belajar itu each other. Jadi ada yang membagi, ada yang menerima, ada yang membagi, ada yang menerima. Yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari di antara mereka. Setelah dibaca yaqra'ul Qur'an, yatadarasunahu bainahum, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa khaffat alaihimul malaikah, dilingkari malaikat. Yang ketiga, diliputi oleh rahmat. Yang keempat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Ini kebanggaan Allah semua ini. Yang hadir di ruangan ini insya Allah menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bangga di atas yang lainnya. Yang membanggakan kita adalah yang menciptakan kita. Yang membanggakan kita adalah Khaliq. Yang membanggakan kita bukan makhluk. Kalau ingin dibanggakan oleh Allah, lakukanlah yang tadi. Ijtama'a, berkumpul, kemudian yaqra'ul Qur'an, yatadarasunahu bainahum. Ya, berkumpul membaca Quran, kemudian mempelajari Al-Quran itu di antara mereka. Insya Allah kita mendapatkan sakinah. Betul kita butuh sakinah hari ini? Saya rasa ini kebutuhan mendasar kita. Ada banyak penyebab yang hari ini bisa merusak ketenangan kita. Satu di antaranya, mengapa kita berkumpul di sini? Saya pengen sakinah, Pak Ustadz. Mengapa ini penting? Karena biasanya sakinah itu dijadikan materi ceramah waktu dulu nikah. Betul nggak? Waktu dulu nikah, orang baru nikah diceramahi tentang sakinah. Kalau menurut saya yang baru nikah mah nggak usah diceramahin sakinah. Insya Allah 3 bulan 4 bulan itu masih sakinah. Ini yang sudah 20 tahun nikah ini yang perlu sakinah banyak. Iya. Yang sudah 15, 20 tahun, 30 tahun nikah ini yang membutuhkan sakinah banyak. Satu di antaranya. Mengapa kita ke sini? Karena saya mengharapkan ketenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua, kita membutuhkan khaffat. Dilingkari, diliputi oleh rahmat. Ketiga, dilingkari oleh malaikat. Yang melingkari kita cuma hanya 2. Kalau tidak malaikat, jin. Ya, yang menemani kita, yang mengelilingi badan kita ini cuma 2. Kalau tidak malaikat, jin. Kalau jin yang melingkari badan kita, bagaimana mengusir jin? Undang malaikat. Gimana ngundang malaikat? Baca Quran. Selesai? Ya, itu dia kata kuncinya. Mudah-mudahan ini saya sampaikan. Insya Allah yang 4 ini menjadi obsesi kita semua. Pertama, kita menginginkan ketenangan, kita berharap mendapatkan rahmat, kita berharap diliputi oleh malaikat, dilingkari malaikat. Yang keempat, kita dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Saya faham keputusan saya untuk mengadakan hari ini ijtihad yang luar biasa ini. Walaupun secara manusiawi begini-begini hati saya, ini ada yang hadir enggak ya? Gitu. Jujur saja, tambah lagi pagi tadi ini tidak kurang dari 15 orang ini. Mohon maaf Pak Ustadz nggak bisa hadir. Belum saya baca, belum saya balas itu. Saya cuma berasumsi pikiran saya hanya balas nanti setelah pengajian. Alhamdulillah kajian hari ini sukses. Amin. Ya, sengaja saya belum balas karena saya mau jawab nanti jam 9 lewat baru saya balas nanti. Alhamdulillah pertemuan hari ini sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Darwis juga, kami secara bertatap muka menyampaikan turut berduka cita ya. Dan kebetulan ketika baru saja pengurus tadabur dibentuk, kita kena corona. Jadi tidak ada yang salah Pak Darwis ya dalam kepengurusan Pak Darwis. Memang kita nggak bisa ngapa-ngapain selama hampir 1-2 tahun ini ya. Nah Pak Darwis ini istrinya menghadap Allah Subhanahu wa taala ya,
beberapa bulan yang lalu. Saya yakin, hakul yakin, saya kenal beliau, ya, beliau ahli taklim, beliau ahli masjid, insya Allah jannah. Ya, sekarang beliau saya kenal paling rajin, apalagi kalau tadabur, ketika kakinya jatuh patah, akhirnya beliau selonjoran itu ngajinya. Saya tahu persis dengan kondisi kaki seperti itu, beliau naik tangga tidak mudah, tapi sangat aktif. Ya, sekali lagi beliau orang baik dan saya yakin insya Allah jannah. Amin. Mudah-mudahan saatnya nanti sampai kepada kita semua, kita nyusul sama-sama di jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Quran, pagi ini jam 8 anak saya juga sedang berjuang Olimpiade Matematik. Kalau hari Senin kemarin itu KSN, hari ini KSM, kompetensi siswa madrasah. Alhamdulillah anak saya sudah sampai di provinsi. Mudah-mudahan kalau ini lolos, anak saya masuk nasional. Mohon keikhlasannya baca Al-Fatihah. Ikhlas ya. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini, terserahlah orang menganggap apa, tapi bagi saya pure, karena saya yakin bahwa kita tidak tahu dari mulut siapa doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja keyakinan saya. Ya. Bukan doa ustadz, bukan doa ustadz, tapi doa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu? Doa yang dikabulkan itu doa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon keikhlasannya baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan anak saya dimudahkan menghadapi ujiannya dan Allah berikan yang terbaik. Ya. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan selamat bagi mahasiswa Asy-Syu'ara. Pak, saya berusaha untuk mencari bahasa terhebat supaya orang tertarik dengan ngaji, itu aja sebenarnya ya. Gitu. Kita coba mencari bahasa-bahasa yang hebat karena ini memberikan stigma di sini kita. Iya. Saya sebut wisuda Asy-Syu'ara. Cuman ada juga yang takut, Pak, kalau di wisuda ntar saya diuji, saya takut diuji. Ini wisuda tanpa ujian. Walaupun baru 1 kali ikut Zoom Syu'ara, insya Allah ikut wisuda, insya Allah. Bagi saya Asy-Syu'ara itu pun juga pengalaman pertama kita di Zoom. Ya, pengalaman pertama kita di Zoom dan saya melihat sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Terakhir-terakhir ini sudah hampir 50 itu setiap pertemuan Zoom, padahal 3 kali seminggu. Ya, tidak mudah untuk bisa berkomitmen seperti itu. Tidak mudah untuk bisa berkomitmen Senin, Rabu, Kamis. Ya. Bahkan alhamdulillah Selasa sekarang juga sudah diisi, sudah 2 bulan lebih. Sekarang Jumat juga ada kelompok baru lagi. Ini kelompok khususon, ya, orang awak, orang meninjau. Itu di hari Jumat. Jadi saya full 6 hari Zoom. Kalau ngajarnya tidak ada hari tanpa ngajar. Hari ini saya baru saja nyampe dari Kunciran. Agak ngos-ngosan. Dengan doa di jalan, mudah-mudahan orang udah rame di masjid. Mudah-mudahan orang udah rame di masjid. Ya, saya yakin insya Allah tadabbur Asy-Syu'ara itu minimal membuka pikiran dan hati kita bahwa tidak boleh kita dibatasi oleh keadaan untuk tetap terus belajar Quran. Itu kesimpulannya. Kalaupun corona dihadirkan oleh Allah, diuji kita dengan corona oleh Allah, dibatasi diri kita dengan ruangan yang sempit, kita alhamdulillah ada media Zoom. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini
saya sengaja, biasanya saya tidak pernah bawa kitab kalau ngaji, tapi ini karena banyak saya nggak hafal semuanya. Ini Syifaur Ruh, ini kenang-kenangan waktu saya haji tahun 2006, saya beli ini di Madinah. Ya, saya ingin mensetir pendapat Ibnu Qayyim berkaitan dengan Quran. Barangkali saya berangkat dari sini dulu. Kita selama ini Quran tidak jauh dari 3 hal cuman. Dibaca, dihafal, 2 malah. Ya, yang sibuk baca, sibuk menghafal. Padahal 14 abad yang lalu Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jazirah Arab yang disebut dengan jahiliyah. Dalam kurun waktu 23 tahun sukses mengubah wajah Arab menjadi rahmatan lil alamin. Ini jangan diukur dengan segini, jangan diukur dengan segini. Ya, ini yang ingin saya sampaikan tadi, kita mengubah frame. Ini bukan, walaupun dicetak melalui percetakan, ini bukan buat, harus ada bedanya di sini. Ini kalau kita bawa begini harus masuk dalam pikiran kita, beda. Ini memang kumpulan ayat, tapi ini buatan manusia. Kalau ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu. Ini bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, Allah tidak ingin manusia sesat. Allah tidak ingin dalam waktu yang terbatas di muka bumi ini menjadi sesuatu yang keberadaannya tidak bernilai. Turunlah ini, turunlah Al-Quran. Jadi ketika kita menyentuh Quran ini, di sini kita sudah harus ada. Ini amazing, ini yang saya sentuh ini amazing, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak berangkat dari itu, saya nggak yakin Quran bisa mengubah orang. Itu dia kata kunci. Kalau nggak berangkat dari kekaguman kita kepada Quran, nggak mungkin. Maaf, hafal Quran sekalipun belum tentu bisa mengubah. Qori sekalipun belum tentu mempengaruhi dirinya. Karena orientasinya kepada bacaannya, orientasinya kepada hafalannya. Jadi ibu nanti kebuka-buka pegang Quran di rumah, pegang dulu di sini dengan kesadaran, terima kasih ya Allah, Engkau bimbing kami dengan kitab suci ini, agar kami berada di jalan yang lurus, agar kami selamat dunia akhirat, ya, agar kami berada di jalan-Mu. Ucapkan terima kasih itu dalam pikiran dan hati kita. Ya, mudah-mudahan nanti dengan berkali-kali seperti itu terbentuk di sini kita, bahwa ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Ingin keluar dari sekedar membaca dan menghafal tadi, saya ingin seberapa dapatnya sajalah hari ini. Kita lihat bagaimana Ibnu Qayyim melihat Al-Quran. Yuk kita bandingkan dengan kita. Ya, kita tahu Quran adalah hudan, kita tahu Quran adalah furqan, kita tahu Quran adalah syifa, kita tahu Quran adalah rahmah. Ya, kita tahu Quran adalah tibyan, penjelasan. Nah, kita mencoba melihat bagaimana Ibnu Qayyim melihat Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita dapat mencontoh sedikit apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Bisa dipahami arahnya? Saya berharap mudah-mudahan sampai jam 9 nanti kita pulang sudah membawa sesuatu. Ya, kita pulang membawa sesuatu. Apa yang kita bawa? Ada perubahan cara pandang kita terhadap Al-Quran. Kalau sebenarnya sudah luar biasa, yang disampaikan oleh Quran itu luar biasa. Cuman karena kita memang belum paham banget sehingga tidak bisa mengembangkan. Itu sebabnya kita dengerin bagaimana Ibnu Qayyim mengembangkan pengertian Al-Quran. Itu mencakup ada hudan, ada furqan, ada nur, ada syifa, ada rahmah, ada bayinat. Jadi
kita membaca Quran itu idealnya sejalan dengan fungsi Quran diturunkan oleh Allah. Itu dia. Saya contohkan paling sederhana. Ini di dalam handphone kita ini banyak aplikasi kan? Banyak aplikasi kan? Oke. Semakin banyak aplikasi satu handphone, semakin mahal harganya. Betul nggak? Nah, orang kita tidak sedikit yang berlomba-lomba membeli mahal, sementara aplikasi yang dipakai cuman buat selfie sama WhatsApp. Setuju nggak? Nggak imbang itu, nggak imbang dengan harganya. Iya? Di sini ada macam-macam aplikasi ini bagi anak-anak yang ngerti dunia ini, dia bisa memainkan semuanya. Kalau saya cuma buat YouTube sama WhatsApp ini, ya, kadang-kadang ikut juga sih sekali-kali kayak ibu-ibu. Nah, gitu-gitu ya, itu. Jadi intinya dari contoh itu saya ingin sampaikan sini. Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang karena sudah berpuluh-puluh tahun kita bersama, tidak terasa lagi luar biasanya. Betul nggak? Dulu kan waktu kita nikah juga begitu. Lihat istri kita nyus darah sebelum nikah. Iya kan? Sebelum nikah nyus itu darah, ada debaran di sini. Itu sebelum nikah. Masih bertahanlah sampai 6 bulan 7 bulan nikah. Kira-kira kalau 20 tahun sudah menikah masih ada nyusnya nggak? Iya. Oke, saya berangkat dari sini, mudah-mudahan kita paham nanti. Ada sesuatu yang kalau tidak di-maintain, kalau tidak dirawat dengan baik, maka rasa itu lama-kelamaan akan hilang. Betul nggak? Rasa itu akan hilang kalau tidak dirawat dengan baik. Bagaimana caranya? Seyogianya sebenarnya kalau dari kenal sedikit saja kita bisa nyus di sini, apalagi kenal lebih banyak. Apa ini maksud kenal lebih banyak? Menikah itu untuk mengenal lebih banyak kan? Cuman sayang memang karena kadang-kadang ketika sebelum kenal itu kita menampilkan yang bagus-bagus. Itu aja salahnya. Itu penipuan sebenarnya. Iya, gitu. Kalau saya alhamdulillah nggak merasa tertipu. Karena saya dari dijodohkan sampai akad nikah cuma 21 hari. Kalau nggak salah cuma 3 kali saya ngeliat muka bini saya sebelum nikah. Iya, jadi saya nggak merasa tertipu. Gitu. Jadi ini ingin saya sampaikan bukan itu, tapi ingin saya ke sini, orientasi saya ke sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halakoh ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidak boleh keluar dari bingkai ibtigha'a mardhatillah, untuk mencari ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka kalau baygon, nyamuk nggak gigit. Percaya nggak? Kalau Allah sudah ridho, ya, nyamuk bisa, nyamuk itu akan kotor dari kita. Amin. Itu dia. Kalau anak kita jagain dari nyamuk. Sekarang kalau Allah sayang sama kita gimana? Iya, Allah tidak. Baik. Ilajum bil Quran min jami'il amrad ar-ruhiyah wan nafsiyah. Kalau bahasa ininya terapi. Ilaj itu artinya terapi. Sebelumnya saya mohon maaf dulu. Sebenarnya hari ini saya ada rencana ingin menampilkan wisudawan terbaik Asy'ara. Tapi karena satu orang itu berhalangan, saya salut. Saya sendiri belum hafal sepenuhnya Asy'ara. Jujur, saya belum sepenuhnya hafal.
Salah seorang dari jamaah kita yang Zoom, yang ikut Zoom, Ibu Yaya, orang Meruya, itu hafal 227 ayat surat Syu'ara. Luar biasa, barakallah itu ya. Bagi saya itu luar biasa. Karena kalau setelah kita paham sendiri, Syu'ara ini juga tidak termasuk surat yang tidak familiar. Kalau hafal Al-Kahfi, hafal Al-Waqi'ah, hafal Ar-Rahman, itu biasa. Di mana-mana juga orang baca Kahfi, di mana-mana juga orang baca Al-Waqi'ah. Ini Asy-Syu'ara. Luar biasa. Blessingnya ikut Zoom, blessingnya dikena corona di situ. Ya, wabah corona dia dapat itu. Kedua, alhamdulillah Pak Abdul Muin ada di sini. Tadinya saya ingin Pak Abdul Muin ngisi sedikit kesimpulan beliau tentang surat Asy-Syu'ara. Tapi mohon maaf, insyaallah tidak mengurangi ini saya karena satu orang tidak hadir ya. Ini Pak Abdul Muin juga demikian, luar biasa rajin, bahkan membuat mudah-mudahan nanti bisa dikasih kepada kita semua slide-nya ya. Itu kesimpulan tentang Syu'ara. Sahabat Quran, orang baca Yasin banyak, orang baca Waqi'ah banyak, orang baca Rahman banyak. Tiap malam hari Jumat kita baca Kahfi, iya kan? Pertanyaannya, apakah yang baca ini sudah punya frame tentang surat yang dia baca? Belum tentu. Ini tugas berat kita sebenarnya. Jadi contoh begini. Kalau saya contohkan judul Syifa'ur Ruh, Syifa'ur Ruh. Orang ketika baca buku, lihat judul, dia buka, ininya langsung masuk. Tips sehat di usia 60, misalnya judul bukunya. Jadi begitu dia buka dari kata pengantar sampai kesimpulan, dia sudah punya arah. Oh, ini bagaimana caranya mendapatkan tips-tips ngerti gak ilustrasi saya? Nah, idealnya ketika baca Quran, ketika baca Ar-Rahman, ketika baca surat Sajadah, ketika baca surat Al-Waqi'ah, ya, apalagi surat Yasin, idealnya kita sudah dapat sesuatu tuh sebelum a'udzubillah kita sudah dapat sesuatu. Apa saja isi surat yang akan dibaca? Yuk jujur. Pertanyaan saya, apakah selama ini ketika kita baca Kahfi kita sudah dapat kegambaran jelas tentang isi seluruhannya? Itu dia. Apakah ketika kita baca Yasin dari awal sampai 83 ayat sebelum a'udzubillah kita sudah punya gambaran tentang keseluruhan isi Yasin? Saya kasih ilustrasi lagi, ketika umroh kita kan bermacam-macam, tapi kalau saya memang punya trik. Saya umroh begitu nyampe ya umroh, saya selesai dari umroh, saya nggak pulang ke hotel. Siapa? Kerjaan saya Pak, muterin Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk mengenali. Oh, ini pintu Al-Aziz. Oh, ini Babur Rahmah. Oh, ini Babul Fatah. Sehingga ketika saya pulang ke hotel, saya sudah udah dapat gambaran. Bisa dibayangin? Tidak sampai ke Mekah namanya, tidak sampai ke Masjidil Haram namanya, kalau kita tidak tergambar itu secara detail. Oh, saya 8 tahun Pak di Amerika. Boleh dong gambar saya sedikit aja tentang Amerika. Kalau bisa menggambarkan, saya percaya itu lama di Amerika. Tapi kalau tidak bisa membayangkan, boleh jadi saya tidak percaya. Bisa dipahami? Saya sudah sekian puluh tahun Pak baca Quran. Iya. Nah, kalau pertanyaan tadi kita pakai, ya, jadi kita harus punya frame, punya bagaimana kita mau dapat sesuatu kalau gambarannya aja nggak nampak. Saya mau mulai dari sini. Sebenarnya kesalahan umat Islam terhadap Islam itu, terhadap Quran, terhadap ngaji itu di situ.
Kita selalu berlindung dari kata ini. Ini kata-kata yang sebenarnya harus di ini. Iya kan Pak, kalau kita berangkat ngaji walaupun kita nggak ngerti kan pahala Pak Ustadz. Kalau kita datang ke majelis taklim walaupun cuma nyender duduk walaupun nggak ngerti, tapi kan kalau sendiri kita dapat pahala. Oke? Betul nggak itu? Nah ini menurut saya yang harus didongkrak lagi. Sebenarnya berangkat dari rumah itu sudah punya niat, saya mau ke taklim, mudah-mudahan pulang nanti bawa sesuatu. Itu sebabnya kalau ada pengajian lihat di judulnya. Ini apa nih? Memaksimalkan peran Quran dalam kehidupan. Jadi pulang nanti insya Allah 1 jam ke depan kita sudah mendapat gambaran bagaimana memaksimalkan peran Al-Quran. 1, 2 kita harus dapat. Jadi frame-nya sudah ada. Ini namanya buka. Ini namanya buka. Ya. Nah, selama ini itu yang belum dimaksimalkan. Kita selalu beralasan dengan kata ini. Tapi kan Pak Ustadz, kalaupun asal saya hadir aja kan sudah dapat pahala Pak Ustadz. Iya? Gitu. Ini yang perlu dipertegas lagi. Ma makna ajrun. Pahala ini dalam bahasa Arab apa? Ajrun. Nah ini yang harus dibahas. Ma makna. Apa arti ajrun itu? Ajrun ini dari sini nanti kita kenal dalam ini tajri min tahtihal anhar. Ini satu asal kata. Tajri artinya apa? Mengalir. Oke, mengalir. Berarti ajrun itu aliran. Berarti ajrun itu aliran. Sesuatu yang ngalir dari buku, ngalir dari Quran, masuk ke sini. Ngalir ke sini, ngalir ke tangan, ngalir ke telinga, ngalir ke mata, ngalir ke seluruh tubuh kita, ngalir ke masyarakat. Bisa dipahami? Cuma selama ini kalau pahala yang di sini yang saya tangkap ini dapatnya nanti. Dapatnya nanti setelah kita enggak. Agama bukan ngurusin orang setelah meninggal. Karena setelah meninggal itu hasil. Setelah meninggal itu hasil. Agama ngurusin hidup. Kalau hidup di sini terurus benar baik, maka kita pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang lapang. Makanya Allahumma ja'al qabraha raudhah min riyadil jannah. Gitu. Ini yang saya maksud tadi. Ajrun satu akar kata dengan tajri. Artinya mengalir. Kita ada pembekuan darah aja bahaya kok. Ada pembekuan darah aja bahaya. Darah tidak mengalir dengan lancar. Jadi bahaya umat Islam ini ada pembekuan darahnya. Quran tetap aja di sini. Quran tetap di sini. Ketika Aisyah ditanya, akhbir sallallahu alaihi wasallam, kabarkan Aisyah kepadaku bagaimana sih akhlak Rasul. Kata Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi kalaupun kita tidak ketemu dengan Rasul, kita kenal insya Allah Rasul. Dari mana kita mengenal Rasul? Dari itu. Jadi Quran Rasul itu kalau dalam bahasa sekarang Al-Quran berjalan. Ya. Satu yang harus kita bawa pulang, pengertian pahala. Oke? Jangan bayangkan pahala nanti. Kalau yang nanti kita serahin ke Allah. Makanya saya nggak pernah bahas kalau kita ngaji nanti pahalanya berapa. Saya nggak pernah bahas itu dalam bentuk itu. Pahala dalam bentuk yang real pulang ngaji ada perubahan. Ada perubahan. Tadi belum ngerti jadi dapat pahala itu. Dapat pahala itu. Pulang datang belum ngerti, pulang ngerti dapat pahala. Pulang hati datang hati kurang tenang, begitu pulang ngaji tenang banget hati ini, dapat pahala. Tadi masih goyang di sini kita masih goyang, tapi begitu dari ngaji mantep banget sudah.
dapat pahala. Bisa dipahami? Itu dia kata kunci. Ya, baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan mendasarnya adalah ma makna ajrun. Apa sih pengertian ajrun itu sesungguhnya? Tambah lagi sudah diterjemahkan ke bahasa ini. Ini tambah jauh ini dari aslinya. Ini berkali-kali saya sebutkan, saya nggak ngerti ini pahala ini dari bahasa apa. Ada yang bilang ke saya ini dari bahasa Sanskerta. Ya, wallahu alam. Saya juga belum tahu itu arti asal usulnya secara Sanskerta. Ya, saya tahu ini adalah ajrun. Oh, ini spesial kayaknya baru tuh. Karena udah lancar bawa bacanya kayak ya. Oh, bahasa Arab udah jago. Ilajum bil Quran. Ini karena tidak ada alif lam maka barisnya un. Udah? Sekali-kalian kita masukin bahasa Arabnya. Ini karena tidak ada alif lam maka harusnya un. Kalau ditanya mengapa un? Karena nggak ada alif lam. Ini kata benda. Ini pasti jar majrur. Ya, pasti jar majrur. Ini huruf jar. Jami'il amrod ruhiyati wan nafsi. Amrod ini jamak dari marid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit. Jamaknya amrod. Jamak apa namanya ini? Jamak taksir, keren. Amrod. Polanya apa? Amwal, aulad. Itu polanya. Amwal, aulad. Itu polanya, ya. Amrod, penyakit min jami'il amrod, dari seluruh penyakit apa? Ruhiyah, ruh, wan nafsiyah, dan jiwa. Jadi kalau ininya terapi Al-Quran terhadap segala jenis penyakit rohani dan jiwa. Oke, kita lihat. Bisa dipahami? Apa tujuannya? Pulang dari sini nanti kita terapi diri kita masing. Kan kita ingin sehat. Sehat apa yang harus lebih membuat kita gelisah? Sehat jasmani rohani. Ini lagi. Ya, ini lagi yang paling mendasar. Kalau manusia itu jasmani dan rohani, orang sangat gelisah kalau seandainya jasmaninya yang sakit. Tapi orang nggak gelisah kalau rohaninya yang sakit. Darah naik sedikit nggak bisa tidur. Besok pagi harus ke dokter ini. Besok pagi harus kontrol ini. Itu darah naik dikit. Ya. Tapi di sini banyak berkarat, nggak nyari terapi tuh. Oh, jadi kalau begitu memang kemana-mana sudah salah. Kita terlalu memberikan perhatian lebih kepada sesuatu yang namanya
jasmani, kita bahkan menomorduakan, menganaktirikan yang namanya rohani. Manusia itu sesungguhnya jasmani atau rohani? Rohani. Ya. Nih, mudah-mudahan kita dapat menggeser ini, kita dapat menggeser gini, ya. Yang pertama tadi, ilajum bil Quran min jami'il amrad ar-ruhiyah wan nafsiyah. Ya. Terapi Al-Qur'an. Nah, kita semua baca Quran, kita semua belajar Quran. Harapan saya kita semua menjadi terapis minimal untuk diri sendiri. Bagaimana Ibnu Qayyim menterapi dirinya? Yuk kita lihat. Abdan, ini jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Di sini kelihatan lagi ha. Ha ini dari mana? Dari sini.